Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Chen Ping tersenyum pahit dan menyesali karena dia terlalu tidak sabar. Jika dia membunuh monster hantu asal, dia akan bisa merasakannya. Jika Anda mengetahui asal-usulnya, itu akan terlalu sederhana. Itu juga dapat melemahkan tubuh fisiknya. Saat Chen Ping sedang berburu binatang fantasi asli di tanah leluhur keluarga Ji, langit di luar perlahan-lahan akan segera berakhir. Ji Yun telah berganti pakaian dan berencana mengikuti orang banyak ke tanah leluhur keluarga Ji. Sebelum pergi, Ji Yun ingin mencari Chen Ping untuk berbicara dengannya, tetapi ternyata Chen Ping tidak ada di kamar sama sekali. Nona Huo Feng, kemana perginya Tuan Chen? Li Yun bertanya pada Huo Feng. Entahlah, aku juga mencarinya. Pemiliknya menghilang pagi-pagi sekali. Ada sedikit kekhawatiran di wajah Huo Feng. Kenapa hilang? Ji Yun sedikit mengernyit. Biasanya, Chen Ping tidak mungkin pergi tanpa pamit. Sekarang Chen Ping tiba-tiba menghilang, kemungkinan besar dia menyelinap masuk secara diam-diam. Lagi pula, Chen Ping juga ingin memasuki tanah leluhur keluarga Ji. Sumber ketidakberdayaan berdampak besar pada Chen Ping. Memasuki tanah leluhur keluarga Ji. Menarik. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Huo Feng, Nona Huo Feng, jangan cemas sekarang. Tuan Chen harusnya. Dia punya hal lain yang tidak bisa dia ceritakan kepada kita. Dia harus kembali setelah menyelesaikan pekerjaannya. Petik 2. Aku akan berkumpul. Tetap di sini dan jangan lari-lari. Setelah Ji Yun menghibur Huo Feng, dia buru-buru berlari ke aula utama keluarga Ji. Saat ini, aula utama keluarga Ji sudah penuh dengan orang, dan ada puluhan adik dari keluarga Ji. Zi berdiri di samping, ini semua bersiap memasuki tanah leluhur keluarga Ji. Ji Cheng telah menunggu di luar pintu. Ketika dia melihat Ji Yun datang, Ji Cheng secara pribadi membawa Ji Yun masuk, dan kemudian dengan dia berdiri di tim, tidak ada yang meragukan identitas Ji Yun. Setelah menenangkan Ji Yun, Li Cheng berdiri di luar pintu lagi, wajahnya penuh kecemasan. Segera, Ji Meiling bergegas mendekat dan menggelengkan kepalanya ke arah Ji Cheng. Kemana perginya kakak tertua? Dia berani absen di hari penting seperti hari ini. Dia mengira nenek moyangnya yang sekarang ada di sini. Adakah yang bisa masuk? Ji Cheng berkata dengan cemas. Kakak perempuan tertua pergi tadi malam dan tidak kembali sepanjang malam. Ji Meiling berkata dengan lembut. Ketika Ji Cheng mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Saya tidak kembali sepanjang malam, mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Sekarang, di mana menemukannya? Ji Cheng mengerutkan kening dan wajahnya pucat karena marah, adiknya terlalu nakal. Melihat kemarahan Ji Cheng, Ji Meiling sangat ketakutan hingga tidak berani berbicara. Baiklah, masuklah, aku akan pergi dan memberitahu ayahku. Ji Cheng meminta Ji Meiling untuk berdiri di tim, lalu berjalan cepat menuju Ji Lianjun yang duduk di kursi utama. Gadis ini keterlaluan. Jika saya melihatnya, saya akan menanganinya sesuai hukum keluarga. Petik 2. Ji Cheng membungkuk dan membisikkan beberapa kata di telinga Li Lianjun, dan wajah Li Lianjun langsung berubah dingin. Ji Lianjun berkata dengan marah. Tuan, sudah hampir waktunya, bisakah kita pergi? Seorang tetua melihat waktu dan berkata kepada Ji Lianjun. Ji Lianjun mengangguk, memandang Ji Lianying tidak jauh dari situ dan bertanya, kakak kedua, sudah hampir waktunya, saya pikir sebaiknya kita berangkat. Saudaraku tunggu sebentar, aku ingin mengurus sesuatu sebelum memasuki tanah leluhur. Kata Ji Lianying. Apa yang kamu hadapi? Ji Lianjun bertanya dengan bingung. Kamu akan tahu sebentar lagi. Li Lianying tersenyum ringan dan membiarkannya lolos. Setelah beberapa saat, saya melihat sekelompok orang jangkung berjalan ke aula utama keluarga Ji. Orang tua di depan adalah Feng Hetian, penulis buku yang ditulis oleh Judi. Melihat ukuran orang-orang ini, Li Lianjun segera mengenali mereka sebagai orang-orang dari Istana Juluan. Ayah,
Mengapa orang-orang Julian ada di sini? Ji Cheng bertanya dengan kebingungan di wajahnya saat melihat ini. Tidak perlu bertanya, pasti paman keduamu yang menemukannya. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa masuk dengan mudah? Kemarilah. Petik 2. Ji Lianche berkata dengan dingin. Paman kedua tiba-tiba memanggil orang-orang dari istana Juman saat ini. Apakah dia berencana mengambil tindakan? Haruskah aku mencari bantuan? Li Cheng mengira Ji Lianying tiba-tiba menemukan orang yang menulis Jumen dan ingin mengambil tindakan. Jangan bergerak dulu. Paman keduamu tidak akan cukup bodoh untuk mengambil tindakan pada hari ini. Ji Lianjun tahu bahwa Ji Lianying bodoh dan tidak akan mengambil tindakan pada hari seperti itu. Kesampingkan apakah Ji Lianjun akan setuju atau tidak, anggota keluarga Ji lainnya departemen pasti tidak akan setuju. Sulit untuk menunggu sampai tanah leluhur keluarga Ji dibuka. Kemungkinan besar keturunan dari keluarga agunan ini akan bertambah kekuatannya dengan pesat karena tanah leluhur ini. Mereka tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan seperti itu dan membiarkan Ji Lianying mengambil tindakan saat ini. Tuan Istana Qin. Melihat Qin Hetian, Ji Lianying bergegas menyambutnya. Tuan JR. Qin Hetian mengangkat tangannya. Di belakang Qin Hetian adalah Qin Jingyun. Wajah Qin Jingyun penuh dengan ketidakpuasan saat ini. Ji Meiling di tim tidak bisa menahan kemarahan di matanya setelah melihat Qin Sanyun. Berpikir untuk dimanfaatkan oleh Qin Jingyun, Ji Meiling ingin menghajar orang ini sampai mati. Tuan Istana Qin, saya ingin tahu apa yang terjadi dengan kunjungan mendadak Anda ke keluarga Ji saya. Ji Lianjun duduk di kursinya dan tidak bangun. Li Lianjun tidak akan terlalu sopan kepada Qin Hetian, lagi pula dia sudah tahu bahwa Li Lianying berkolusi dengan Istana Juman, jadi Ji Lianjun tidak perlu bersikap sopan. Ketika Qin Hetian melihat sikap Ji Lianjun, dia mengerutkan kening dan merasa tidak puas, tetapi dia masih menahan amarahnya dan berkata, Tuan Ji, saya di sini untuk mencari keadilan. Kata-kata Qin Hetian membuat Ji Lianjun tiba-tiba bingung, dan dia berkata dengan wajah bingung, meminta keadilan. Apa yang kamu minta? Keadilan. Orang-orang di rumah Anda memukuli anak saya dan mematahkan lengannya. Apakah menurut Anda saya harus mencari keadilan? Kami di Istana Julan telah mengikuti keluarga Li Anda tanpa keluhan apapun, dan karena susunan teleportasi selama bertahun-tahun. Kedua keluarga kami memiliki persahabatan ketika kami pergi. Petik 2. Tapi anakku disakiti oleh keluarga Jimu saat berbelanja di kota Huanglan, itu keterlaluan. Chun Hetian bertanya dengan amarah di wajahnya. Oh, apakah ada hal seperti itu? Ji Lianjun mengerutkan kening, siapa di keluarga Ji kita yang melakukannya? Petik 2. Kedua putrimulah yang mengikuti seorang pria bernama Chen Ping. Mereka melukaiku. Qin Jingyun berdiri dan katakan dengan marah. Ji Lianjun tercengang. Dia tidak menyangka yang melakukannya adalah Chen Ping dan kedua putrinya. Tapi sebelum Ji Lianjun bisa berkata apa-apa, Ji Meiling yang ada di tim tidak tahan lagi dan bergegas keluar, dan berkata, kamu kentut dan mengumpat padaku, kamu menggodaku dulu, lalu Tuan Chen tidak tahan, jadi dia melakukannya. Dan ketika kami hendak pergi, Anda ingin bersaing dengan Tuan Chen, tetapi Anda dikalahkan dengan satu pukulan dan lengan Anda patah. Apa hubungannya dengan kami? Itu karena keterampilan Anda lebih rendah dari orang lain. Jika kamu, aku akan memukulmu langsung. Bahkan jika kamu mati, kamu masih berani datang ke rumahmu. Ji Meiling berteriak pada Qin Jingyun, membuat wajah Qin Jingyun memerah. Ketika Qin Hetian melihat ini, wajahnya menjadi dingin dan dia berkata, Tuan Li, apakah ini caramu mengajari putrimu? Meiling, jangan kasar, Ji Lianjun memarahi Ji Meiling, lalu berkata, Anda meletakkan sesuatu. Katakan persis apa adanya, tanpa menyembunyikan apapun. Ji Meiling mengangguk, lalu menceritakan kisahnya secara detail, ketika mendengar bahwa Qin Jingyun berani memakan tahu Ji Meiling setelah mengetahui bahwa Ji Meiling adalah putri tertua dari keluarga Ji. Li Chengnong tidak bisa menahannya. Makan tahu adikmu berarti mencari kematian. Anak baik,
Kamu bahkan berani menindas adikku, dan kamu berani datang ke rumahmu. Apakah kamu menindasku? Tidak ada seorang pun di keluarga Ji. Ji Cheng meraung, dan kemudian dengan keras berkata, murid keluarga Ji, mendengarkan. Dalam sekejap, lusinan murid keluarga Ji maju dari seluruh aula. Chu Hao berkata bahwa dia telah bertindak terlalu jauh untuk menipu orang lain. Dia menjaga pintu dan tidak mengizinkan Ju Yu pergi sendirian. Seperti yang dikatakan Julei bahwa dia tidak akan mengizinkan siapapun pergi. Beri aku penjelasan, maka jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Mata Li Cheng dipenuhi dengan niat membunuh. Segera, pintunya diblokir oleh anak-anak keluarga Ji, dan wajah Qin Jingyun menjadi sedikit jelek. Qin Hetian tampak acuh tak acuh, lalu melirik Ji Lianying. Ji Cheng, apa yang akan kamu lakukan? Sekarang bukan giliranmu bagi kami para tetua untuk memberi perintah. Bubarkan semuanya. Apa kamu tidak tahu hari ini hari apa? Apakah kamu ingin melihat darah? Ji Lianying dengan marah memarahi Ji Cheng, lalu melambaikan tangannya untuk membubarkan anak-anak keluarga Ji. Tapi tidak ada yang bergerak. Ini adalah murid Ji Lianying yang memiliki garis keturunan yang sama, tidak mungkin mereka mendengarkan perkataan Ji Lianying. Tanda seru. Ketika Ji Lianying melihat ini, dia mengerutkan kening, saudaraku. Ji Lianjun perlahan melambaikan tangannya, dan murid keluarga Ji bubar. Tuan Istana Qin, putramu menganiaya putriku, apakah menurutmu memotong lengannya terlalu berlebihan? Jika aku ada di sana, aku akan membunuhnya. Ji Lianjun berkata dengan ekspresi muram. Siapapun yang berani menganiaya putrinya sendiri berarti mencari kematian. Ji Lianjun sangat menyayangi kedua putrinya. Meskipun kedua putrinya sering mendapat masalah, dan Ji Lianjun berhak meneriaki mereka dengan marah, dia tidak pernah benar-benar menghukum mereka sekalipun. Sekarang Zhuo Jingyun berani menganiaya Ji Meiling. Jika Li Lianjun ada di tempat kejadian, dia tidak akan ragu untuk membunuh Qin Sanyun. Tembak sampai mati. Tuan Ji, apakah kamu mengancamku? Mata Qin Hetian sedikit menyipit, dan aura di tubuhnya mulai naik perlahan. Ji Lianying di samping melihat ini dan buru-buru berkata, saudaraku, kamu tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata Meiling. Mengapa kamu tidak menemukan Chen Ping dulu dan bertanya padanya apakah benar Chen Ping yang mematahkan lengan Tuan Qin? Dia meminta maaf. Mohon maaf saja. Dia bukan dari keluarga Ji kita, jadi bagaimana jika kita menyerahkannya kepada Tuan Istana Qin? Kita tidak bisa menunda peristiwa penting keluarga Ji kita karena dia. Kata-kata Li Lianying segera mendapat persetujuan dari anggota keluarga Ji lainnya. Tak satu pun dari mereka ingin menimbulkan pertengkaran di hari seperti hari ini. Selain itu, Chen Ping tidak ada hubungannya dengan keluarga Ji. Bahkan jika Chen Ping diserahkan sebagai bantuan, apa yang akan terjadi? Apa yang bisa dilakukan? Tuan, menurutku apa yang dikatakan saudara keduaku benar. Panggil saja Chen Ping. Ya, telepon Chen Ping dan biarkan Istana Juman membawanya pergi. Jangan ganggu urusan penting kita. Masalah ini semua karena tindakan Chen Ping. Jangan ganggu kami. Semua orang berdiri satu demi satu dan menuntut agar Chen Ping dibawa ke sini. Ketika Ji Lianjun melihat ini, ekspresinya sangat jelek, dia tahu kekuatan dan bakat Chen Ping. Selain itu, lelaki tua mereka dirawat oleh Chen Ping, dan Chen Ping melakukannya demi putrinya sendiri. Jika Chen Ping diserahkan, Ji Lianjun tidak bisa melakukannya. Tetapi jika Chen Ping tidak dipanggil, jelas seluruh keluarga Ji tidak akan setuju. Saat ini, jika Ji Lianying diizinkan untuk mendapatkan kekuasaan dan cabang keluarga Ji lainnya mendukung Ji Lianying, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Pertarungan di sini akan berlangsung sengit. Setelah ragu-ragu, Li Lianjun masih berkata kepada Ji Cheng, pergi dan undang Tuan Chen. Ayah, Ji Cheng tidak ingin memanggil Chen Ping. Jika Chen Ping benar-benar datang, Istana Juman pasti akan datang. Akankah Chen Ping diambil? Meskipun Jumanyan tidak berani melakukan apapun pada keluarga mereka, Chen Ping bukan dari keluarga Ji, jadi Jumanyan.
Tidak ada lagi rasa takut. Pergi. Qi Lianjun melambaikan tangannya. Li Cheng tidak punya pilihan selain melenyapkan Ping pada akhirnya.